Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, harus baik-baik saja ya, apalagi di musim yang kayak sekarang ini. Harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan. Seperti makan makanan yang sehat, pakai masker apabila sedang keluar, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, kita akan meminimalisir penyebaran dari virus corona yang sedang kita hadapi ini. Sebelum itu, hari ini siapa yang tidak masuk? Bapak mau mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Lailatul Mahmuda, hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir. Yang kedua, Adinda Maulidia. Hadir, Pak. Oke, hadir. Yang ketiga, Wisnu Julian Saputro. Hadir, Pak. Oke. Yang keempat, Kilda Lisa Nabila. Hadir, Pak. Oke. Yang kelima, Nur Lailatul Isnaini. Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir yaitu Abdillah Ayuhana. Hadir, Pak. Oke, berarti masuk semua nihil ya. Waduh. Oke. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Bentar, saya share screen dulu ya. Nah, gimana? Apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Sebelum itu, apakah di rumah kalian sudah adanya hidup rukun? Pastinya sudah kan? Di keluarga kalian pastinya sudah mengalami yang namanya hidup rukun kan? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, karena kita itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan oleh orang lain. Oleh sebab itu, hidup rukun dapat membantu satu sama lainnya dalam setiap kondisi susah maupun senang. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apakah sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, dari gambar tersebut sudah mencerminkan hidup guyub rukun atau belum? Sudah, Pak. Nah, contohnya seperti apa? Itu ada kakak, nih, ada adik, ada ayah, ada mama. Nah, ini seperti apa nih hidup rukunnya? Saling membantu. Ya, pintar. Bekerja sama. Ya. Ya, ini salah satu contoh implementasi dari hidup rukun yang ada di lingkungan rumah. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya hari ini, yaitu yang pertama, dengan ditampilkan teks cerita yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat via Google Meet. Yang kedua,
Dengan ditayangkan gambar, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada gambar tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan ditayangkan alat gambar kumpulan kupus yang lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca bilangan sampai dengan 999 menggunakan alat bantu kubus dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi lagu anak yang berjudul Peramah dan Sopan dengan tepat. Yang keenam, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi lagu pada anak yang berjudul Peramah dan Sopan dengan tepat. Pembelajaran yang pertama yaitu, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini ada kata yang tebal. Buah tangan. Ada yang tahu artinya buah tangan? Apakah buah yang ada tangannya? Nggak mungkin kan? Nah, di sini buah hati. Apakah buah ada hatinya? Nggak mungkin juga kan? Nah, di sini ini termasuk kalimat ungkapan. Ada yang tahu kalimat ungkapan itu apa? Ya, kalimat ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, seperti contohnya ini, buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Kalau jadikan satu teks yaitu, suatu hari ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Nah, selanjutnya yaitu buah hati. Artinya anak-anak. Nah, kalau dijadikan satu teks, ayah dan ibu bahagia melihat anak-anak mereka selalu hidup rukun. Apakah di sini kalian sudah memahami apa itu kalimat ungkapan? Untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari kalimat ungkapan. Di sini ada beberapa contoh dari kalimat ungkapan yaitu yang pertama, bintang lapangan. Artinya ya pemain terbaik. Yang kedua, naik darah. Artinya ya marah. Yang ketiga, ringan tangan. Artinya ya suka membantu. Yang keempat, banting tulang. Artinya ya kerja keras. Yang kelima, panjang tangan. Artinya suka mencuri. Jadi kalian yang suka mencuri berarti panjang tangan. Jangan sekali-kali mencuri. Yang keenam, buah hati. Artinya ya anak-anak. Yang ketujuh, buah tangan. Artinya oleh-oleh. Baik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lanjutkan teks percakapan yang ada di bawah ini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Di sini ada gambar ayah membawa mainan dan buku. Terus, kira-kira apa yang akan diungkapkan oleh adik dan kakak? Ayah. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, kira-kira apa yang akan diungkapkan oleh adik dan kakak? Siapa yang mau menjawab? Coba Lailatul Mambuta. Iya, ya bisa saja seperti ini ya. Ye, terima kasih ayah. Atau bisa juga seperti, wah ayah baik deh. Seperti itu ya. Coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah pulang dari luar kota dan ayah memberikan buah tangan untuk Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara sangat senang karena diberikan oleh-oleh berupa mainan dan buku. Saking senangnya mencoba mainan-mainan dan membaca buku, mereka tidak mau makan.
Dan akhirnya ibu menyuruh Udin dan Mutiara berhenti main untuk sementara waktu. Setelah selesai makan, Mutiara mengajak Udin bermain di luar rumah untuk memainkan mainan yang diberikan oleh ayah. Ibu berpesan untuk hati-hati dalam bermain di luar rumah. Untuk Udin selalu ringan tangan ke Mutiara. Alangkah mulianya ayah yang selalu banting tulang untuk keluarganya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat ungkapan. Selanjutnya, coba kalian lengkapi tabel berikut ini. Yang pertama, buah tangan. Coba jawab. Buah tangan artinya, Wisnu Julian, apa? Ya, oleh-oleh. Yang kedua, banting tulang. Ya, kerja keras. Yang ketiga, ringan tangan. Ya, suka membantu. Jadi kalian kalau jadi anak harus jadi anak yang ringan tangan. Artinya suka membantu. Suka membantu sama orang tua, sama adik, sama keluarga, maupun sama masyarakat setempat. Dan selanjutnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contohnya. Ini ada Mutiara menyimpan buku-bukunya di rak-rak ini. Ada berapa jumlah buku yang ada di rak? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan puluhan. Nah, kalau jumlahnya 5 sama dengan 50. Di sini ada satu kelompok yang berjumlah 10. Kalau di sini ada 5 kelompok, berarti berjumlah berapa? Ya, 50. Di sini ada satu kelompok yang tidak genap, tidak berjumlah 10. Kita hitung sama-sama, ada satuan buku. Kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berjumlah 7. Kalau di total keseluruhannya ada, ya, jadi banyak buku ada 57. Nah, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Yang pertama ada satuan. Ini ada satu kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, ini seperti ini ya. Ini berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu kubus satuan, ini berjumlah 10. Jadi, digambarkan dengan satu kubus puluhan. Nah, ini. Untuk yang selanjutnya yaitu puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, di sini ada satu kubus puluhan yang berjumlah 10. Kita hitung ya, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bisa menggambarkan menjadi kubus ratusan. Nah, seperti gambar ini ya. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kalau yang 100, kubus 100, kita gambarkan seperti gambar berikut ini. Yang selanjutnya coba kalian kerjakan soal berikut ini. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab? Lailatul Mahmudah. Coba jawab pertanyaan yang nomor 1 ini. Di sini ada satu kubus ratusan yang berjumlah 1. Jadi ada berapa? Ya, 100. Kalau di sini ada kubus puluhan yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlahnya ada ya 70. Kalau di sini ada kubus satuan yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Kalau di total keseluruhannya ada 100 ditambah
70 ditambah 8 jadi ya 178. Banyak kubus ada 178. Kalau dibaca 178. Untuk soal nomor 2, di sini ada satu kubus ratusan yang berjumlah 1. Jadi berapa? Ya, 100. Kalau di sini ada satu kubus puluhan yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa? Ya, 70. Kalau di sini ada satu kubus satuan. Jadi 1. Kalau di total keseluruhan ada 100 ditambah 70 ditambah 1. Iya, 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca 171. Kalian bisa memahami? Iya. Ya, Mutiara gemar membaca buku. Dia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk membaca buku. Buku yang Mutiara sukai antara lain buku anak, buku pengetahuan, dan buku nyanyian. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut ini. Nah, di sini ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi sama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi andai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja selamat dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi andai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja keramah dan sopan. Mana? Apakah udah tahu lagunya? Halo? Kita nyanyi sama-sama ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi andai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Oke, yang selanjutnya, nyanyikan kembali lagu peramah dan sopan dan berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Nah, selanjutnya, berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Yang pertama, bukannya congkak. Nah, ini kira-kira panjang atau pendek? Bukannya congkak. Pendek. Pendek ya. Pendek Pak itu Pak. Ya. Bukannya congkak. Kalau yang congkak itu Panjang. 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 Bukannya congkak. Kalau yang selanjutnya, bukannya sombong. Itu pendek atau panjang? Pendek. Bukannya pendek ya. Bukannya sombong. Bukannya pendek ya. Sombong. Itu panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Yang selanjutnya, yang disayangi. Itu panjang atau pendek? Pendek. Ya. Yang disayangi. Sayangi. Panjang atau pendek? Yang disayangi. Panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Ya. Andai dan taulan. Andai dan taulan. Itu panjang atau pendek? Andai dan
Pendek. Pendek, ya. Handai dan taulan. Lannya panjang atau pendek? Panjang, Pak. Ya, panjang. Andai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong. Hanya anak, hanya, itu panjang atau pendek? Hanya Pendek. pendek, oke, pendek. Anak, hanya itu panjang atau pendek? Anak, Panjang. anak, anak, hanya itu Pendek. pendek. Anaknya itu Panjang. anak panjang yang tak pernah bohong. Itu panjang atau pendek? Yang tak pernah bohong. Anak yang tak pernah bohong, itu pendek semua ya ini. Yang tak pernah bohong, itu panjang atau pendek? Panjang. Panjang, Pak. Ya, panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja. Itu rajin, itu panjang atau pendek? Rajin. Pendek, Pak. Pendek. Ya. Bekerja, panjang atau pendek? Panjang. Pendek. Bekerja, banyak itu Pendek. pendek. Kerja, kerja, bekerja, kerja itu panjang ya. Panjang. Ya, nya itu rajin bekerja, Pendek. pendek. Peramah dan sopan. Peramah itu panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya. Peramah itu pendek. Dan sopan. Dan sopan itu panjang atau pendek? Dan sopan. Dan itu Pendek, Pak. pendek. Soalnya pendek. Pan sopan. Panjang ya. Panjang. Ya. Ya. Selanjutnya kita mari nyanyi bersama-sama dengan mengikuti tanda-tanda yang sudah kita kerjakan tadi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Ya, kita nyanyi sama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi andai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, selamat dan sopan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi andai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, keramah dan sopan. Tepuk tangan. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari masyarakat ataupun keluarga ketika menghadapi masalah. Oleh sebab itu, hidup rukun dapat membantu satu sama lainnya dalam setiap kondisi susah maupun senang. Jadi, manusia itu harus selalu hidup rukun, khususnya dalam keluarga, karena keluarga adalah salah satu-satunya yang bisa kita ajak bicara. Seperti contohnya, kalau kalian sedang ingin cerita tentang sesuatu, kalian mesti ceritanya ke ayah maupun ibu.
Nah, seperti itu. Nah, jadi hidup rukun itu harus selalu ditingkatkan. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau kalau sudah jelas? Insya Allah jelas, Pak. Ya, Tidak ada, Pak. Sudah, Pak. ya, makasih semuanya ya. Untuk tugasnya, untuk tugas kalian di rumah, yaitu lengkapi tabel berikut ini ya. Seperti gambar berikut ini. Nih, nah di sini ada 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama yaitu nomor, yang kedua soal, yang ketiga jawaban. Nah, yang pertama, soal yang nomor pertama. Kita tadi sudah membahas tentang kalimat ungkapan. Jadi kalian harus tahu ini jawabannya apa ya. Bintang lapangan dan naik darah merupakan arti kata ungkapan dari. Nah, tadi kita sudah membahasnya. Kalian bisa menjawabnya di sini. Untuk yang nomor 2, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa tadi? Yang kubus-kubus tadi, ya ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, nanti tugas kalian yaitu kerjakan sesuai yang kayak tadi ya, kita kerjakan tadi. Tulis jawaban kalian di buku tulis ini atau di sini. Untuk yang nomor 3, berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, kita tadi sudah menyanyi tentang apa tadi? Kita nyanyikan apa tadi? Ya, kita nyanyi peramah dan sopan. Nah, kalian harus ingat nada panjang dan pendeknya. Nah, nanti tugas kalian yaitu mengerjakan seperti yang kita jawab tadi. Nah, kalau misalkan ini pendek ditulis dengan tanda ya titik. Apabila panjang ditulis dengan tanda ya panjang. Ya, seperti itu kira-kira kalian sudah mengerti kan? Ya, untuk hasil jawabannya kalian bisa menjawabnya di kertas ataupun di buku kalian masing-masing, dan jawaban kalian difoto dikirimkan ke WhatsApp Bapak. Nomornya ada di sini ya. Baik, Pak. Ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan stay safe. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih.